yang sangat kami muliakan Ketua PBNU Agus K. Haji Yahya Khalil Saquf, semoga sehat panjang umur berkah untuk kita semua, amin. Yang kami muliakan pejabat negara Bapak K. Muzani, juga Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit dan seluruh rombongan, semoga Indonesia aman, sejahtera, dan semakin berkah. Amin, Allahumma amin. Di Arwani amin dan seluruh keluarga pengasuh keluarga dalam, matta'anallah bituli hayatikum wa nafa'ana bi'ulumikum wa afadha alaina min barakati du'aikum, amin. Seluruh ketua dan pengurus NU Muslimat Ansor Fatayat, ada PMII juga yang kebetulan menantu sini katanya, baik wilayah, cabang, ada beberapa ketua cabang Rawuh, MWC, semoga Allah memudahkan perjuangan kita, hasil maqasidana, maqasida ulama'ina, maqasida jam'iyyat di Nahdlatul Ulama, yakni himayatul aqidah, himayatul din, himayatul watan, dan irsyadul ibad ila ma fihi ridallah wa mahabbatuh. Para undangan, para alumni, hadirin hadirat rahimakumullah, pondok adalah pusat tafakuh, pondok pusat ilmu. Kalau sekiranya anak kita kepingin mendapat ilmu yang benar sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah SAW, maka pilihannya adalah mondok di pondok salaf yang secara umum dalam naungan Nahdlatul Ulama. Kami tidak menyalahkan lembaga yang lain, tapi yang paling aman untuk mendapatkan sihhatul ilmi wal amal, ittisalus sanad, dan barakatul ilmi, pilihannya adalah pesantren. Hadirin rahimakumullah, mengapa harus pesantren? Satu, upayakan meskipun kita hidup di zaman modern 1447 Hijriah, sebegitu jauh masa memisahkan kita dengan masa Rasulullah SAW. Tapi asalkan tetap ngaji di pesantren, maka kita, anak kita dapat ilmu yang jaraknya, kebenarannya nggak jauh-jauh dengan zamannya Rasulullah SAW. Di pesantren yang sudah marhalah mutaqaddimah, anak-anak kita diajak ngaji muhadzab, yang itu lil mawardi, umurnya sudah 1100 tahunan lebih. Anak-anak kita dibacakan kitab Muwatta lil Imam Malik yang umurnya sudah 1200 tahun lebih. Anak-anak kita dijak ngaji berbagai kitab Al-Um misalnya. Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah. Sekarang hijrahnya 1447 tahun yang lalu. Kalau umur kitab Muwatta dihitung, umur kitab Al-Um dihitung sejak wafatnya Imam Syafi'i, umur kitab Al-Um sudah sekitar 1240 sekian. 1243 sekitar itu. Luar biasa, lewat jasanya pesantren, wasilah pesantren, anak-anak yang hidup di zaman 1400 tahun masih dapat ilmu, yang ilmu itu ditulis oleh Imam Malik. Imam Malik berguru pada Imam Nafi', Imam Nafi' berguru kepada Abdullah bin Umar.
dia berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaji di pondok, hidup di zaman modern, tapi dapat ilmu yang salaf, benar-benar salaf, karena ditulis oleh tabi'in, yakni Malik. Dia punya guru tabi'in, yakni Nafi'. Dia punya guru sahabi, yakni Ibnu Umar. Ibnu Umar berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memastikan kita, seluruh anak kita, ilmunya bersambung sampai Rasulullah, bersanad sampai Rasulullah. Amat sangat penting untuk memastikan apa yang kita amalkan, apa yang diamalkan anak kita, memang ilmu yang terwarisi, sambung nyata sampai Rasulullah, sehingga yang diamalkan memang ajaran Rasul, bukan ajaran karang-karangan. Yang diamalkan memang sunnah Rasul, bukan karangan-karangan. Dan memastikan semua umat Islam termasuk kita mengamalkan yang diamalkan sunnah Rasul, itu penting supaya makbulah. Imam Muslim meriwayatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amal tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, tidak didasarkan pada apa yang kami tuntunkan, nggak sambung alias munqati'us sanad, fahuwa raddun, maka amal orang itu ditolak. Mondoklah untuk memastikan anak kita, santri kita, kita sendiri dapat ilmu yang ilmu itu ilmu salaf, ditulis ketika zamannya belum jauh dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pondok untuk memastikan ilmunya bersanad tidak hanya cukup ngaji kitab lawas. Andai sekarang beberapa kitab itu mengalami editing, mengalami tashih sesuai dengan versi pengedit, sesuai dengan versi yang mesan. Panjenengan kalau baca Sahih Bukhari, tashihnya Albani beda sangat dengan Sahih Bukhari, tashihnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kalau ada sekian banyak Sahih Bukhari Muslim, tafsir, bergaya modern, berwarna putih, enggak kitab kuning, maka di pondok-pondok, sama-sama di Umul Qura ngaji Bukhari, di Lirboyo, di Ploso, di Langitan, di sini ngaji Bukhari, tapi beda. Di sini Bukhari yang lawas, di sini Bukhari yang kitab kuning, yang merujuk kepada makhtutot lawas tanpa ada edit-edit. Yang Timur Tengah saya punya Sahih Bukhari versi Arab, itu hadis yang hilang ada 15 lebih. Puluhan hadis yang hilang. Dan mereka menyebutnya itu juga Sahih Bukhari. Sungguh pondok pesantren salaf kayak Buntet benar-benar jadi pilihan. Kalau kita khawatir ngaji di tempat lain, hadisnya sudah dikoreksi, hadisnya sudah diedit atau dikurangi, maka ngaji di pondok salaf, kiainya megang kitab kuning lawas, itu kitab kuning yang belum diudik-udik. Apa diudik-udik? Apa kiai? Kitab kuning yang masih asli. Kepengen dapat asalah, orisinil, ilmu orisinil, lafaz orisinil, pilihannya harus ngaji ke pondok salaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya dulu alumni Jamiatul Imam Muhammad bin Saud. Sama-sama ngaji Riyadhus Shalihin. Di pondok salaf ngaji Riyadhus Shalihin. Ternyata ada saja kalimat yang beda. Kalau di kitab kita yang kitab kuning, disunnahkan
ziarah ba'dal haji ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulisan di Riyadus Shalihin, ziarah ila qabrin Nabi. Man hajja walam yazurni faqad jafani. Siapa yang haji enggak menziarahi aku, berarti dia sakru dengan saya. Tapi yang versi Saudi sama-sama Riyadus Shalihin, tulisannya bukan ziarati qabrin Nabi, tapi ziarati masjidin Nabi. Lafaz qabri diganti dengan masjidin Nabi. Bagi mereka, ziarah Nabi enggak sunnah. Yang sunnah itu ziarah Masjid Nabawi. Padahal dulu ketika Madinah jadi Yathrib, enggak ada apa-apanya. Mungkin juga kurang berkah. Yathrib Madinah menjadi berkah karena ada jasad mulia di situ. Jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aneh kalau Madinah menjadi mulia karena Nabi ada di situ, lalu orang mengatakan enggak perlu ziarah Nabi dan cukup ziarah ke Masjid Nabawi. Sekali lagi, pastikan anak kita ngajinya di pondok salaf. Ngaji kitab yang sama dibacakan oleh kiai di pondok salaf lebih orisinil, lebih asli. Benar-benar amila amalan alaihi amruna, bukan amila amalan laisa alaihi amruna. Itu di pondok pesantren. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan akibatnya sama-sama ngaji, itu kadang karena kitabnya cetakan beda, yang ngajar juga beda, kadang pahamnya juga beda, ideologinya beda, menghasilkan ilmu, amal, perilaku yang beda. Kita ngaji Bukhari, teman-teman salafi alumni Jami'ah Madinah juga ngaji Bukhari, tapi mereka Fatihah tanpa bismillah. Kita yang ngaji Bukhari, Fatihah pakai bismillah. Sama-sama dalil. Mana yang lebih orisinil? Kita. Karena mereka kurang fair, kurang terbuka terhadap Sahih Bukhari nomor 5046. Su'ila Anas an qiraati Rasulillah. Anas ditanya, bagaimana sih Rasul membaca Fatihah? Anas menjawab, kanat qiraatuhu maddan. Bacaan Rasul itu per ayat panjang-panjang. Summa qara'a, lalu Rasul membaca bismillah. Itu Bukhari itu, pakai bismillah. Ngajinya sama, kitabnya sama. Yang ngaji di pondok salaf, nggak ada satupun ilmu yang hilang. Semuanya tersampaikan secara fair, secara terbuka, secara amanah. Bukhari 5046, Nabi Fatihah basmalah. Kita ngaji di Buntet juga pakai basmalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukhari 1001, hal qanata Rasulullah fi salati subhi qala na'am ba'da ruku. Apakah Rasul membaca kunut ketika sholat subuh? Anas menjawab, ya, setelah bangun dari ruku. Nyata hadisnya Bukhari. Nabi kunut ketika sholat subuh. Sama-sama ngaji Sahih Bukhari. Kita yang mondok di pondok salaf, ya yang ada itu diamalkan apa adanya. Nabi kunut, hadisnya Sahih Bukhari, ya kita kunut. Gak usah banyak-banyak mikir. Tapi mereka yang hasil ngaji di luar pondok salaf, tahu ada hadis kunut, muter-muter. Yang akhirnya berkesimpulan gak usah kunut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukhari 1010, berdoa pakai tawassul. Tuntunannya di situ. Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina wa natawassalu bi'ammihi ay ala Abbas fasqina. Itu Bukhari. Ya Allah, wasilah Kanjeng Nabi
mohon kau turunkan hujan. Ya Allah, natawassalu, kami bertawasul kembali dengan paman Nabi Sayyidina Abbas. Mohon kau turunkan hujan. Kita ziarah ke makam Ki Abbas, ke makam Ki Said Bendongan. Ya Allah, dengan karomah Ki Said, dengan karomah Ki Abbas, kami mohon pondok kami ditakdirkan manfaat barokah besar seperti pondok yang dirintis oleh beliau. Minta kepada Allah, nyebut keramatnya seorang wali. Itu namanya tawasul. Mereka yang ngaku ngaji Sahih Bukhari, tapi tidak lewat pondok salaf, mereka anti tawasul. Dan sama-sama kita ngaji Bukhari, tapi ikut kiai salaf, kita bertawasul. Betapa pentingnya sama-sama kembali ke Quran Sunnah, tapi kembalilah ke Quran Sunnah lewat pondok salaf, bukan yang lain-lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dua lagi hadirin, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, juz kalih nomor 324, Sahih Muslim, juz 1 410, inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah karena ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berzikir dengan suara dikeraskan ba'da salat maktubah, namanya wiridan, tradisi itu sudah ada karena sejak zaman Rasulullah. Berarti berwirid sunnah. Rasul melakukan, sahabat melakukan. Hadisnya Bukhari Muslim, kurang apa? Barokah kita ngajinya Bukhari ke pondok salaf. Imam Bukhari meriwayatkan wirid dibaca keras. Kiai kita menfatwakan wirid dibaca keras. Kita pun mentradisikan wirid dibaca keras. Itu loh fadilahnya ikut pondok salaf. Sama-sama punya semangat kembali kepada Quran Sunnah. Sementara mereka yang enggak pondok salaf, enggak mau wirid, membid'ahkan wirid dibaca keras. Padahal hadisnya sama, beda guru. Ada pertanyaan, yang benar ikut Quran Sunnah apa ikut kiai? Yang benar ikut Quran Sunnah apa ikut kiai? Kalau you ikut kiai nggak ikut Quran Sunnah, kafir kamu. Kalau kamu ikut Quran Sunnah tanpa lewat kiai, jadi Wahabism. Yang benar yang mana? Yang benar ikut Quran Sunnah dengan dibimbing para kiai. Sama-sama mau ke Amerika, bawa Google Map, sama-sama ke New York, bawa peta, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang jemput, nggak ada guide, bingung mas. Meskipun sudah berbekal tulisan petunjuk, tapi akan lebih mudah. Ada peta, ada Google Map, ada yang jemput. Antisipasi kalau jalan ini ditutup, mapnya bingung. Tapi kalau ada yang jemput, lewat sini mas, selesai. Jangan benturkan ikut kiai apa ikut Quran Sunnah. Yang benar kembali kepada Quran Sunnah dengan bimbingan para kiai. Yang ilmunya bersambung sampai Nabi. Kitab Bukhari, Muslim, Ihya, Muhadzab yang dipegang kiai itu sudah umur ratusan tahun, sudah ada maknanya. Makna didapat dari gurunya, bukti fisik konkret. Kalau ilmu kiai bukan ilmu ngarang, memaknai bukan memaknai ngarang, dia memaknai itu memang gurunya begitu. Gurunya juga itu loh pentingnya mondok di pondok salaf. Dan nyatanya nggak ada satu hadis pun yang dikurangi kalau kita mondok di pondok salaf. Kalau ngaji kepada golongan modern, kitabnya sama,
tapi kadang isinya beda. Di kitab Rahmatul Ummah yang agak modern, itu membuang lafadz la yang itu konyol. Yang lawas, Rahmatul Ummah lawas, sama dengan yang di i'anah, di Qalyubi, wala yajuzu sorfuz zakati libina'i masjidin au madrasatin au ribatin au nahwiha. Ada kalimat la, tidak boleh mentasarufkan dana zakat untuk bangun masjid, madrasah, pondok dan yang semisalnya. Itu diambil dari infak fisabilillah, bukan dari zakat. Tapi ada cetakan Rahmatul Ummah yang saya baca lanya hilang. Wa yajuzu sarfu zakat. Konyol apa enggak ini? Konyol. Nah, kalau orang langsung beli kitab itu baca tanpa dingajikan kepada pondok salaf, dia mungkin jadi pengurus ranting NU. Tapi berfatwanya sudah enggak sama dengan Nirboyo. Kenapa? Yang dia kaji kitab yang enggak digurukan, kitab yang enggak dia sanadkan, enggak mondok dulu di pondok salaf. Penting sekali berguru ke pondok salaf. Barangkali dalam kitab yang kita beli ada kesalahan yang perlu dikoreksi, ditaswib, maka ngaji di depan Mbah Maimun, ngaji di depan Kiai Fuad, ngaji di depan Kiai Mahrus Ali. Berkesempatan beliau mengingatkan kita, kurang lah dong, itu Pak dong, bukan kof. Penting sekali mondok di pondok salaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukan hanya kitabnya asli, bukan hanya keilmuannya bersambung, berguru-guru bersambung sampai Nabi. Di pondok salaf, dia yang membaca kitab dipastikan alim nahwu sorof. Beda banget baca Bukhari lewat terjemah, baca Quran lewat terjemah, dengan baca Bukhari Muslim, baca tafsir, tapi asli dan langsung dari kitabnya, dan qori'nya menguasai nahwu sorof. Contoh, faman syahida minkumus syahra falyasum. Lihat di terjemah Kemenak, sampai sekarang belum diralat. Itu terjemahnya syahida, diambil yang masdarnya syuhudan, bukan syahida yang masdarnya syahadatan. Kalau syahida masdarnya syahadatan, maknanya nekseni, dia mutaati punya maf'ul. Kalau kita ambil makna syahadatan nekseni, paman utawi sapa wonge iku syahida nekseni sapa man mingkum saking sira kabeh. Nekseni asyahra ing bulan. Syahra nasab menjadi maf'ul dari syahida yang mutaaddi, maknanya nekseni. Tapi penterjemah depat memaknainya pakai masdar yang syuhudan. Maknanya hadir, tidak musafir. Hadir fil bait. Siapa di antara kamu di bulan Ramadan hadir, maka wajib berpuasa. Kalau musafir tidak wajib. Nah, ini gara-gara nggak ngerti nahwu, orang nggak tahu salahnya. Salahnya di mana? Kalau di mana hadir syahidah, berarti dia lazim, hadir gitu dok lazim, nggak punya maf'ul. Kalau lazim nggak punya maf'ul, asyahra nasab jadi apa? Dibuang yang nggak mungkin wong Quran. Pastikan asyahra nasab itu jadi maf'ul. Lalu kalau jadi maf'ul syahidah harus muta'addi, jangan lazim. Kalau syahidah muta'addi, maknanya nekseni, syahadatan. Jangan dimaknai hadir, syuhudan. Nah, sama-sama ngaji Quran, ngaji tafsir, kiai pondok yang detail nahwu sorobnya beda.
dengan syukur ngaji aja. Harus ke pondok salaf supaya anak kita dapat ilmu dari qari kitab yang memang mendalami nahwu sharaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Contoh lagi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru gimana? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terjemah yang umum, sehingga mereka merubahnya dengan diri mereka sendiri. Halo. Kalau diterjemah merubahnya, Kiai, maka lafadznya bukan yughayyiru ma bi anfusihim. Harusnya lafadznya hatta yughayyiruhu bi anfusihim. Baru itu terjemahnya, sehingga mereka merubahnya oleh mereka sendiri. Tapi masalahnya ayat bukan yughayyiruhu. Ayat ini berbunyi yughayyiru ma bi anfusihim. Langkah membuat perubahan dalam Quran, versi Quran, mereka nggak bisa merubah perilaku zahir sebelum mereka merubah sesuatu yang ada dalam jiwa mereka. Mental dirubah dulu. Kalau ingin ukhuwah, kedengkian, dendam hilangkan dulu. Kalau ingin bersatu, kesalahpahaman belum clear, kita bayun dulu. Dalam beres, merubah zahir itu gampang. Mereka nggak bisa merubah zahir sebelum mereka merubah sesuatu yang ada di dalam hati. Kalau orang pondok begitu, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Ma bi anfusih. Nah cuma wong yang nerjemah itu kurang ngerti nahwu sharaf, tabrak saja sehingga mereka merubahnya. Ini loh, perlunya ngaji sama-sama ngaji tafsir. Pilihlah pondok salaf, bukan yang lain-lain. Kenapa harus pondok salaf? Kiainya bertanggung jawab dalam memilih makna karena ngerti nahwu sharaf. Contoh lagi, kuda itu wajib zakat apa enggak? Dalilnya enggak ketemu, dalil nas. Tapi dalil nahwu sharaf ada gitu. Unta wajib zakat ada hadisnya, Bukhari. Kambing wajib zakat ada hadisnya, Bukhari. Himar keledai enggak wajib zakat ada hadisnya, Bukhari. Kuda ini enggak ada. Kuda yang enggak ada keterangan wajib zakat di Quran maupun hadis, itu ikut hukumnya unta, sapi, kambing wajib zakat. Atau ikut hukumnya keledai, himar, berarti enggak wajib zakat. Imamun Syafi'i cara mendalil pakai dalalatul iktiron. Kuda khail itu di Quran penyebutannya atof dengan sapi, atof kepada unta, atau atof kepada himar. Kalau disebutkan atof kepada himar, hukumnya sama dengan linier dengan hukumnya himar. Kalau di Quran menyebut kuda atof kepada unta, maka hukum zakatnya setingkat dengan hukumnya unta. Ternyata di Quran penyebutan kuda itu atof dengan himar. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kuda, keledai, himar. Quran menyebut berjajar. Kalau disebut berjajar, wajib semua, enggak wajib ya enggak wajib semua, wong atof. Atof itu hukumnya mesti sejajar. Lah himar menurut Nabi hadis Bukhari enggak wajib zakat. Maka wal khayla, kuda juga enggak wajib zakat. Ini kalau orang enggak ngerti nahwu sharaf, buyar. Halo. Ini panjangkan jenggot ini wajib apa enggak wajib ya? Kalau wajib, ya arwani dosa.
karena nggak manjangkan jenggot. Tapi kalau manjangkan jenggot juga dosa. Istrinya sedih, Bunyai marah. Enaknya panjang apa enggak ini? Kalau kembali kepada dalil, dalilnya juga perintah panjangkan jenggot. Tapi kalau kembali kepada ilmu termasuk nausoro, baru kita paham ini enggak wajib dipanjang. Kenapa? Perintahnya atof kiai. Akuliha wa qassus syawarib. Panjangkan jenggot, potong kumis, itu pakai atof. Akuliha wa qassus syawarib. Karena atof, sekiranya ini wajib, ini wajib. Sekiranya ini sunnah. Di Sahih Muslim, di Ihya disebut, potong kumis itu hanya sunnah, gak sampai wajib. Nabi pun menyebutnya fitrah. Belum tentu yang dimaksud sunnah, mandubah syar'iyah belum tentu. Mana hadisnya? Al-fitratu khamsun. Kesunatan dalam bersih-bersih itu ada 5. Qalmul adfar, potong kuku. Ya, wanatful ibti, mencabut rambut ketiak. Wasiwak, siwakan ada yang wajib, ini enggak ada. Qassus syarib, potong kumis, enggak wajib, ini sunnah. Dan yang terakhir wahalqul anah. Enggak usah dimaknai yang terakhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sorry. Nabi menyebut ini qassus syawarib, itu minal fitrah, bukan minal wajibat. Sunnah. Kalau menurut Nabi potong kumis sunnah enggak sampai wajib, maka atofnya akuliha juga tidak wajib. Lagi pula kalau melihat kronologi hadis, itu bukan perintah mutlak, tapi perintah muqayyad, perintah dalam rangka. Dalam Bukhari Nabi menyebutnya khaliful Yahud. Ada riwayat khaliful musyrikin. You harus tampil beda dengan orang Yahudi. You harus tampil beda dengan orang musyrik. Saat itu orang Yahudi panjangkan kumis, potong jenggot. Supaya Muslim beda, panjang jenggot, potong kumis. Lah sekarang panjang kumis, potong jenggot sudah tidak lagi menjadi ciri khas Yahudi. Salman Rushdie berjenggot, Albert Einstein berjenggot, George Soros ahli moneter dunia juga berjenggot, dan para rabi berjenggot. Nah kalau kita sekarang berjenggot, itu semangat beda dengan Yahudi apa malah sama? Paham ya? Padahal perintahnya suruh beda. Khaliful musyrikin, khaliful Yahud. Ini loh pentingnya harus mondok di pondok salaf. Dan sekiranya enggak keburu nikah, mondok yang lama meskipun sudah taman aliyah, masih ada ngaji kitab-kitab. Pulang mateng gitu loh. Nah kadang kita ini masih taman aliyah sudah disuruh pulang nikah. Ya ilmunya ya gitu-gitu aja wong hanya dikit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tidak sholat, orang yang menyatakan iman ikrar syahadat, tapi belum melaksanakan kewajiban sholat zakat, itu dosa besar apa murtad? Dosa besar apa kafir? Orang nggak sholat 5 waktu. Dosa besar apa copot imannya? Kita NU madhab Syafi'i mengatakan dosa besar. Kalau mati tetap wajib dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan di makam muslim. Kenapa pakai begitu? Pakai nahwu. Menurut surat wal asri kalau pakai nahwu, iman itu lain dengan amal soleh. Amal soleh punya substansi sendiri,
punya entitas wujud makna sendiri, iman juga punya entitas wujud makna sendiri. Dan di Al-Quran itu diatofkan amanu wa amilus solihan, beriman dan beramal soleh. Karena ini atof dan beramal soleh, makna beramal soleh itu punya makna sendiri, makna iman juga punya makna sendiri meskipun beramal soleh. Orang Cina non-muslim baru baca syahadat, belum sempat sholat zuhur mati, dia sudah punya iman, belum punya amal soleh. Apa imannya hilang? Enggak, iman itu ada sebelum ada amal soleh. Sehingga ketika amal solehnya hilang, jangan lantas dikatakan imannya juga hilang. Al-aslu fil atfi al-mughayarah. Pada dasarnya atof, itulah atof kepada wujud lain yang beda. Saya Marzuki. Orang menyebut juga pengasuh pesantren Sabilur Rasyad. Orangnya sama. Itu kalau membuat bahasa jangan pakai atof, tapi pakai badal alias mudir, sahib ma'had Sabilur Rasyad Marzuki, ya pengasuh pondok pesantren Sabilur Rasyad yakni Marzuki sudah hadir. Jangan pakai uang. Marzuki dan pengasuh Sabilur Rasyad hadir. Salah pakai dan. Emangnya orangnya dua. Kalau atof harus dua wujud, ini ada, ini ada. Nah di Quran iman diatofkan apa? Amal soleh diatofkan kepada iman. Amanu wa amilus solihat. Sehingga logikanya iman punya wujud makna sendiri, amal soleh juga punya wujud makna sendiri. Andai ada orang nakal belum beramal soleh, tidak otomatis substansi imannya hilang. Makanya kita NU enggak kaku-kaku. Orang abangan masih seneng horeg. Ya diharamkan izaknya, unsur mengganggu, menyakiti, mudarat pada orang lain, tetap kita haramkan. Tapi mereka muslim. Kalau kita nggak pandai-pandai momong mereka, bisa-bisa ucul di momong gereja. Malah parah. Nggak ada kiai pondok salaf yang kaku. Nggak ada kiai pondok salaf yang ekstrim, nggak ada. Yang radikal nggak ada, karena punya beda banget. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hamakumullah, wamsahu bi ru'usikum. Usap bi itu maknanya apa? Kalau dimaknai kelawan kacau. Saatnya ngusap kepala, wamsahu bi ru'usikum. Ngusapo kelawan sirah sira kabeh. Padahal prakteknya ngusap sirah kelawan tangan, bukan ngusap tembok kelawan sirah. Itu kalau orang memaknai apa adanya, wudhu setelah basuh tangan, saatnya ngusap kepala dia begini, ngusap tembok dengan kepala dia. Wamsahu. Dia nggak tahu bahwa di antara makna bi itu ada yang maknanya min taba'id, bil basta'in. Dengan bi buatlah makna isti'anah kelawan. Wa'addi, dengan bi maknailah muta'addi, takdiyah. Awet, dengan bi buatlah makna iwat. Istaritu hada bihada, ditukar, iwat. Al-siqi, dengan bi makna ketemu. Marartu bi Zaidin, bukan maknanya jalan bersama Zaid, tapi ketika jalan berpapasan ketemu dengan Zaid. Al-siqi wa mithlama, ada bi maknanya ma'a, fasabbih bihamdi rabbika, maknanya bertasbihlah seraya muji Tuhan, bukan bertasbih dengan memuji Tuhan.
Wa mislama wa min. Ada bi maknanya min sebagian. Ada di Quran, ada. Aina yasrobu bihal muqarrabun. Di surga ada bengawan sumber mata air. Yasrobu kang podo nginum. Biha sebagian dari bengawan itu. Bi maknanya sebagian. Sopo sing nginum sebagian bengawan surga. Al muqarrabun. Para ahli surga yang memang dekat Allah. Bi ini kalau dimaknai semua konyol. Di surga ada ain, ada sumber mata air bengawan. Semuanya diminum sampai kering, habis. Oleh ahli surga yang nggak mungkin lah. Dimaknai dengan minum dengan bengawan. Minum itu dengan gelas, bukan dengan bengawan. Di sini nggak bisa dimaknai dengan yasrobu biha yang sangat rasional, nyata. Di sini dimaknai sebagian. Di surga ada bengawan yang mana ahli surga minum sebagian dari bengawan itu. Nah kalau biha bi maknanya sebagian, wamsahubi maknanya juga sebagian, usap sebagian dari kepalamu. Makanya di Sahih Muslim, famasaha binasiyatihi. Nabi ketika wudhu, ngusap ubun-ubunnya. Enggak harus semua. Di pondoklah. Enggak hanya dapat riwayat yang didapat anakmu di pondok, hadis yang lafadznya sambung sampai Nabi. Kiainya megang kitab kuning lawas, dijamin enggak ada editing, enggak ada revisi, asli orisinil, diqori, dibaca oleh kiai yang alim nawusoro. Yang itu memungkinkan enggak salah paham. Andai enggak mondok di pondok salaf, ya jadinya sudah enggak karuan. Contoh lagi, wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Teman-teman radikal, orang Chinese sudah damai dengan kita, siap hidup berdampingan satu bangsa, satu negara. Masih mereka sweeping, masih mereka rampas, alasannya kafir, halal darahnya. Mereka dulu menyerang kita. Dalilnya waqatilul musyrikin, perangi orang-orang musyrik semuanya. Karena mereka telah memerangi kita semuanya tuh. Nah mereka salah, fiilnya pakai yuqatiluna mudhari'. Lah kok dimaknai telah, kayak madi aja. Itu bukan qatalukum, tapi pakai yuqatilunakum. Perangi orang musyrik karena sekarang mereka menyerang kita. Itu memang wajib kita hadapi. Hanya selisih qatalu sama yuqatiluna. Di pondok, kalau ada orang non muslim, meskipun dulu pernah menyerang kita, sekarang sudah enggak. Sekarang giliran kita mendakwai mereka, bukan memerangi mereka. Meskipun dulu pernah memerangi pasca Fathu Makkah, damai Fathu Makkah, Nabi tidak menyerang kafir Quraisy. Meskipun mereka dulu suka nyerang Rasul, terus nggak ada rumus perang balas dendam itu. Tapi gara-gara mereka radikal, nggak ngerti mati, nggak ngerti mudhari'. Mereka perang itu alasannya dulu menyerang kita. Makanya wajib pondok di pondok salaf, biar nggak gampang salah paham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, begitu kalau ke pondok salaf, ngerti begitu efisien Quran dalam menggunakan bahasa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berjanji kepada mereka yang jahadu akan memberi jalan petunjuk yang benar. Lanahdiyannahum subulana. Allah pakai fi'il madhi, enggak pakai masdar.
Apa? Supaya dengan madhi jahadu itu bisa mengcover 3 masdar sekaligus. Jahada yujahidu, kalau masdarnya mujahadatan, itu bersungguh-sungguh optimal usaha ikhtiar batin. Tahajud, tirakat, doa, sholawat 1000 kali, berlapar-lapar, poso putih, itu namanya jahadu yang masdarnya mujahadatan. Tapi masdar jahadu juga jihadan. Jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Jahada yang masdarnya jihadan, usaha maksimal secara fisik, namanya jihad, berjuang, berperang. Jahadu yang masdarnya pakai isim masdar ijtihadan. Ijtihad itu mengoptimalkan potensi pikir. Mikir tenanan, belajar tenanan, ngaji tenanan, menyimpulkan tenanan, analisa sungguh-sungguh. Itu ijtihad, mujtahid. Nah, orang yang 3-3-nya dilakukan semua, jahadu mujahadatan, ya. Jahadu jihadan, ya. Jahadu ijtihadan juga, ya. Kepada mereka lah Allah berjanji lanah yannahum subulana. Poso top, tahajud top, tapi nggak gelem apalan alfiyah, nggak gelem mutolaah, nggak gelem murojaah, ijtihadnya kurang. Ya sulitlah lanah yannahum subulana. Top hafalannya, catat kesana kemari, beli kitab 5 lemari, tapi nggak pernah tahajud. Nggak pernah tirakat, nggak pernah doa, nggak ada mujahadah. Ya sulit lah mas. Lanah diannahum subulana. Ininya top, rohaninya top, tapi fisiknya lemah. Nggak mampu melakukan jihadan. Ngaji 1 jam ngantuk. Nutrisi kurang. Jangan. Diundang ke Cirebon nggak berangkat, ngeluh. Secara fisik nggak mampu jihad, dan yang nggak terjadi yang namanya lanah diannahum subulana. Quran luar biasa. Kapan dipakai madhi, kapan dipakai masdarnya, kapan dipakai mudoreknya. Dan orang pondok ngerti begini. Sampean kalau nggak pernah di pondok, nggak dapat ilmu kayak begini-begini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dua lagi contoh, biar warak sampean. Biar yakin kepada pondok. Kenapa saya kemana-mana mengkampanyekan pondok? Karena pondok lagi didiskreditkan. Bahkan ada keluarga kiai yang mungkin jenengan sudah ini berspeak up, teriak di medsos ini, pondok nggak perlu. Sungguh pendidikan pondok nggak relevan dengan kebutuhan negara. Ada nggak? Ada nggak? Belum lagi kadang yang melakukan pencabulan bukan kiai. Kadang hanya ada bimbel di Kalbar, bimbel. Bukan kiai, bukan pondok. Sesekali sebelum pelajaran ada doa. Gurunya di bimbel itu melakukan pencabulan. Pemberitaannya pondok yang kena, pengasuh pesantren pencabulan. Mereka masif menyerang pondok. Masif memojokkan pondok. Maka jangan salahkan Marzuki kampanye untuk pondok. Dan memang nyatanya begitu. Kalaupun ada yang nyimpang, Punten nggak pernah nyimpang, Gedongan nggak pernah nyimpang, Pendakerem nggak pernah nyimpang. Halo, halo. Sarang nggak pernah nyimpang, Langitan, Ploso, Lirboyo nggak pernah nyimpang. Cuma namanya orang bikin narasi, menframing, ya sengaja untuk menjatuhkan pihak yang di framing. Maka harus kita bangkit
untuk menyelamatkan ilmu yang diwariskan ulama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama, para kiai ini loh, orang yang nyata mewarisi ilmunya Nabi. Bukan hanya kepinterannya, bukan hanya akurasi pemahamannya yang mereka warisi, tapi semangat nasrul ilm itu juga ada di pesantren. Bayangkan, ngajar TPQ nggak dibayar, hanya murni semangat moga-moga dapat ridhonya guru. Itu hanya alumni pesantren. Nyemak Quran di musola-musola, sorogan, nggak ada yang bayar, itu alumni pesantren. Nggak ada alumni ITB terus nyemak Quran di musola, itu nggak ada. Halo? Ngajar madrasah diniyah, gajinya 150.000, yang sanggup hanya alumni pesantren. Semangat nasru, semangat menyebarkan ilmu tanpa pamrih, luar biasa. Luar biasa. Kalau pesantren diserang terus, akhirnya masyarakat menjauhi pesantren. Yang ada hanya alumni kampus, nggak ada alumni pesantren. Apa para sarjana, master lisan, sanggup TPQ tanpa dibayar? Madin tanpa dibayar, nggak ada. Dan akhirnya ketika semangat nasrul ilmi mati, maka penyebaran ilmu juga mati. Kita nggak ingin itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kembali ke laptop. Apa kembali ke laptop? Hadirin hamakumullah. Nabi Ibrahim koyok-koyok melafatkan sesuatu yang salah. Tapi benar nggak salah. Peristiwa tadi malam, kalau tadi malam madhi mestinya. Tapi Ibrahim melafatkannya pakai mudhari. Inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Nah, Ismail, tadi malam saya mimpi diperintah menyembelih kamu. Gimana nak pendapatmu? Kalau ngimpi tadi malam diceritakan pagi, harusnya mudhari apa madhi? Peristiwa mimpi tadi malam diceritakan paginya, harusnya kalau masa lampau madhi apa mudhari? Madhi kan? Ibrahim pakai mudhari, ini aro. Kalau madhi, ini ra'aitu. Apa enggak salah? Enggak. Kenapa? Karena yang dimaksud Ibrahim itu ngipinya enggak sekali. Peristiwa masa lampau tapi berkali-kali. Istimrar wa dawam. Itu disebut pakai fi'il mudhari. Ini aro, bukan ra'aitu. Sallu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Malaikat bersolawat itu dari dulu. Harusnya Qur'annya pakai madhi sallau. Tapi Qur'annya pakai mudhari yusollun. Emang baru sekarang bersolawat kok mudhari? Wong dari dulu harusnya sallau. Quran pakai yusollun. Apa itu? Madhi pakai mudhari karena mereka sholawat dawam, terus-terusan berkali-kali. Yusholluna ala nabi, menerjemahnya sholawat. Malaikat senantiasa sholawat, nggak sekali toh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, dan contoh lain masih banyak. Pokoknya yang benar-benar mewarisi ilmu itu para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Lalu harus mondok. Bukan hanya karena kiainya mendalami nahu sorok yang memungkinkan menghindari kesalahan dalam memaknai. Lebih dari itu, nyata berkah, nyata barokah. Alumni pondok-pondok Arang atau manalah, Lasem, Lirboyo, Ploso, Benda Kerep, alumni pondok sini, dulu sebelum ada formal,
Mereka tamat sini nggak bawa ijazah formal. Daftar DPR nggak bisa. Daftar PNS nggak bisa. Bisa Kiai? Dulu. Kan nggak bisa. Tapi apa alumni pondok pengangguran? Apa alumni pondok kerepotan makan? Enggak juga. Bahkan alumni kami itu banyak yang kuliah umum, ternyata yang membuat dia sukses ilmu dari pondoknya itu. Kuliah di Brawijaya, lalu sekarang punya yayasan madrasah. Brawijayanya nggak kepake. Kami pas ke baratnya Lampung itu, Bengkulu. Itu ketemu anak pondok, alumni pondok kami, namanya Bokeng. Nyebutnya Mas Bokeng. Itu di pondok khidmah aja, masak. Bantu masak, namanya Bokeng. Pas saya ke sana sudah punya pesantren. Jadi kiai. Di Lampung Timur, Pasir Sakti. Ada anak pondok kami dulu biasanya nggali pondasi pondok. Jarang ngaji. Saya ke sana dengan temannya sudah punya pesantren, 1000 santrinya. Lah kayak begitu loh. Pondok itu barokah. Ya memang gudikan tapi barokah. Dan nyata, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya ini full dapat barokah ya lantaran kiai-kiai pondok. Saya alhamdulillah kiai. Dulu dipaksa Ki Mas Duki Mahfud menghafal Quran semalam 1 juz. Dan itu bisa. Kami setoran alfiah semalam 50, itu bisa. Kami suruh apal Hizib Nawawi sekali baca lagi. Hizib Nasor sekali baca, suruh hafal. Gak masuk akal, tapi bisa. Dan sampai sekarang saya tetap mengamalkan Nasor Nawawi Khofi Bahar. Hizib Gertak Macan, itu dari Muhammad Makhrus Ali. Dulu mengijazahnya Ki Makhrus hanya membaca sekali tok. Gak boleh diulang, gak boleh direkam, gak boleh ditulis. Alhamdulillah karena dapat barokah. Sekali beliau membaca, kami ngacung, coba saya kiai, pas bener. Akhirnya diberikan ke saya. Pokoknya harus mondok, ada barokah. Apa mana dipek mantu, Masya Allah. Tambah top barokah ini. Perkara ada sisi kelemahan-kelemahan, monggo kita pikir bareng-bareng bersama perintah juga boleh pemerintah. Bagaimana karena SPP-nya murah, kalau makan 3 kali berstandar gizi, apalagi berstandar MBG, Kiai Arwani bangkrut. Ya Kiai, kita SPP mahal, kasihan umat, nggak mampu. Maka ayo DPR mikir, berapa Kiai? Idealnya sekali makan 10.000. Kalau 3 kali makan 30.000. Berarti uang makan minimal 900.000. Anak-anak bayarnya berapa Kiai? 300. Nah pemerintah nomboi yang 600 gitu loh. Jangan malah ngeritik. Opo gudikan tapi nggak nyumbang. Kalau ngeritik kok saya juga bisa. Terus jangan dihilangkan pesantren. Kalau pesantren hilang, you nggak bisa bikin pendidikan yang semurah dan semutu pesantren. Sekarang ada sekolah rakyat apa. Itu teman-teman ngitung untuk sekian mungkin 1000 santri lah. Itu anggarannya 1 bulan sekian miliar. Banyak sekali. Yang itu andai untuk pondok salaf, dana segitu cukup setahun. Ya Kiai? Iya. Monggo dibikin sekolah rakyat. Tapi kalau sekolah rakyat per anak, per tahun, dapat sekian ratus juta. Kok pesantren itu disubsidi per anak 5 juta gitu ya. Masya Allah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayo semuanya bertanggung jawab jaga pesantren, melestarikan pesantren. Negara ini merdeka oleh kiai dan para santri. Pahlawan perjuangan tentara rakyat atau apa dulu belum ada. Yang ada Hizbullah, yang ada Sabilillah, dan yang lain-lain. Mereka tentara santri bersama kiai. Gak ada perang, ya mereka ngaji. Sesekali latihan. Mereka yang berjuang melawan penjajah Belanda, mengusir Belanda sampai Indonesia merdeka. Tapi nasib pesantren. Begitu besar jasanya untuk negeri ini. Sekarang alumni pesantren yang salah murni, boro-boro daftar dosen. Daftar mudin itu loh nggak bisa. Sekedar hanya daftar, apa itu yang kemenak paling rendah itu apa? Enggak, yang ikut memberi penjelasan. Penyuluh, alumni pondok salaf, ijazahnya dipakai daftar penyuluh itu loh enggak lah. Padahal negeri ini dulu merdeka oleh kaum pesantren ngeten. Andai masih ada yang pejabat Jakarta tadi, saya tuh pengen matur, pondok nggak minta banyak-banyak. Akui keberadaannya. Pondok sah, ijazahnya sah, gurunya juga sah. Perkara alumni pondok yang Taman Alfiah Maknun belum ngerti tentang teknologi, terima dulu karena dia psikisnya baik, fisiknya juga baik, ininya pinter, ngapal Alfiah, terima dulu, baru ada pelatihan tentang per-HP-an, teknologi, setengah tahun kan bisa juga. Nah masalahnya memang sengaja di portal, supaya anak pondok nggak bisa masuk. Wong nyatanya sekolah umum pun setelah diterima DBUMN, nggak bisa langsung kerja kok, masih ada pelatihan. Apa salahnya alumni sini, Pondok Ploso, Lirboyo, Diniah Murni diterima, tapi nanti ikut pelatihan. Alumni pondok yang IQ-nya 130 ke atas, hafid Quran, hafal Alfiah Maknun, harusnya bisa masuk ke kedokteran. Nah gimana nggak punya latar belakang sains matematika? Terima ujiannya di bulan Januari. Nanti Februari pengumuman, ada waktu Februari sampai Agustus. Diberi matrikulasi 7 bulan. Pemadatan materi matematika, bahasa Inggris, IPA. 7 bulan selesai. Siap ikut perkuliahan. Perkaranya itu bukan begitu. Memang nggak mau. Dan sengaja ditutup. Sehingga kita kaum pesantren. Kalau ingin masuk ke kedokteran, susahnya bukan main. Satu sisi anak kiai harus ngaji. Di sisi lain karena pengen kedokteran, harus hafalan ini bahasa Inggris, matematika. Bebannya tambah, kasihan. Andai ada peraturan dari negara, pesantren boleh daftar kedokteran. Tenang aja kita ngaji. Kitab kuning, Alfiah, segala macamnya. Nanti tes ya tes. Setelah keterima, ikut matrikulasi pemadatan materi 7 bulan selesai. Dan di luar negeri begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alumni Pondok Indonesia keterima di Al-Azhar, kedokteran boleh. Tapi ikut matrikulasi. Ayolah Indonesia. Bapak-bapak tadi semoga mendengar. Ya. Tolong pesantren jangan diserang. Jangan dipojokkan. Malah yang kurang mestinya dibantu. Jasanya sudah besar. Dan pesantren itu nggak pernah ikut penataran Pancasila P4. Negara nggak usah keluar dana biaya banyak untuk penataran P4. Untuk nasionalisme, otomatis kalau alumni salaf, mesti NKRI, harga mati, tidak bisa tidak. Sudah. Kenapa yang begini-begini enggak
Harusnya. Negara itu punya utang besar loh kepada pesantren. Kalau pesantren ngamuk, wes gak usah Pancasilaan. 30.000 pesantren, jutaan santri, sakwaline, anti NKRI semua, buyar. Perkara negara ini tetap kokoh kedaulatannya NKRI-nya. Ya karena ribuan kiai, ribuan pesantren, semuanya NKRI harga mati, tapi nggak pernah dapat apa-apa. Kalau mereka apel upacara setahun sekali 2 kali, kaum pesantren, kaum santri apel Pancasila setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat itu apel kesetiaan Pancasila. Mereka tahlilan, genduren, dikiran. Yang dibaca pertama, zikir, la ilaha illallah. Itu sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Mereka duduk rapi, berbaju yang baik, tertib, adab. Itu sila kedua, yang adil dan beradab. Acara genduri, tetangga diundang semua. Non-muslim juga diundang kalau mau. Kalau enggak mau diberi berkat. Enggak beda-bedakan suku agama. Itu sila ketiga, persatuan Indonesia. Acara mau dimulai, kiainya yang sepuh sama ustadz yang muda musyawarah. Yang kiai yang dawuh, nak sama imami tahlilnya nak. Anaknya, buatan kiai, kami masih muda enggak adab kalau ngimam. Jenengan mawon kiai. Kiainya bilang, aku loro untu. Sampean yang imami, nggih pun. Tapi nanti Mbah Yai memimpin doa, ya salaman. Pakai musyawarah. Tidak otoriter, tidak sakar PDW. Itu kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan sila keempat. Selesai acara doa, yang baca rawon 1 piring, yang tidur rawon 1 piring, dan yang jaga nggak ikut baca, yo rawon 1 piring, imamnya rawon 1 piring, nggak dibeda-bedakan. Nanti pulang dibawain berkat satu-satu, nggak pernah ditanya, yuk tadi baca apa enggak? Kalau nggak baca nggak dapat, nggak ditanya, mau baca mau enggak ya dapat semua. Itu loh keadilan sosial bagi seluruh jamaah genduren. Kurang apa kaum pesantren setianya pada NKRI? Setiap malam Jumat apel Pancasila. Tapi nasib ya nasib. Kami mohon negara mengakui keberadaan pesantren. Ijazah pesantren yang diakui, daftar PNS bisa, daftar BUMN juga bisa. Lalu kalau mereka yang ngajar di sekolah formal, gurunya bisa lulus P3K, yang bertahun-tahun ngabdi di pesantren, harusnya punya kesempatan yang sama untuk bisa lulus P3K, biar nasibnya agak naik dikit lah. Kalau mereka yang ngajar di sekolah formal bisa sertifikasi, harusnya yang ngajar di pondok, ma'had ali, marhala awal, ula, daniyah juga bisa berproses dapat sertifikasi. Itu loh maunya kami begitu. Ojo wis gak nyumbang, ngritik ojo. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, pondok itu menjadi luar biasa karena merakyat. Di mana ada pondok didirikan, masyarakatnya dapat berkah, dapat rezeki. Tadi saya masuk di sini, ya, gara-gara haul ini, berapa ratus orang malam ini guyang-guyu dapat rezeki. Ada yang jualan cilok, ya, jualan macam-macam. Di mana ada pesantren, di situ ekonomi menggeliat. Pesantren salaf dulu untuk dakwah, nggak ada niatan kiai nawa itu membuat pesantren sebagai jaring untuk mendapatkan dana. Tidak. Saya bikin pesantren, yang jualan nasi tetangga boleh. Bosnya punya jualan nasi boleh, tetangga boleh.
Kita buat pesantren, baksonya, ciloknya, warungnya, tetangga boleh, kami juga boleh. Kita bikin pesantren yang fotokopinya kita boleh, tetangga juga boleh. Ketika haul rame-rame masyarakat buka rumahnya terima tamu 1 orang 100.000 boleh. Santri butuh laundry, tetangga juga boleh buka laundry. Dan tetangga ngaji di pondok biasanya majanan wal gratisu. Pondok itu seperti ini di mana-mana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus kurang apa manfaat dan berkahnya pondok? Kok masih diserang-serang? Ayo, dapat ilmu yang benar harus lewat pondok. Pengen dapat ilmu bersanad sampai Nabi harus lewat pondok. Dapat ilmu yang barokah harus lewat pondok. Dan yang gak kalah penting, kiai punya jaringan. Dengan mondok di sini, Bu. Anaknya pinter, hafidhoh, hafal Quran, ranking 1, kepingin dapat menantu. Matur aja pada Ki Arwani. Gitu. Kiai, anak kami sudah umur 21, 22 tamat. Selesai hafal Quran. Barangkali ada Kiai. Kiai nyari telepon, ketemu teleponnya Marzuki. Halo? Kiai, ini ada anak cantik begini, coba kirim fotonya, tag. Tak tunjukin anak saya cocok, oke. Itu kalau nggak lewat jaringan pesantren sulit. Sama nyari-nyari alamat saya sendiri juga sulit. Tapi barokahnya mondok di sini, kiai punya nomor HP saya, atau panitia punya nomor HP saya, segera bororawuh. Sekali lagi, ayo tetap bersama kiai, ayo tetap bersama pesantren, selamat akhirat, berkah dunianya. Penutup, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zaman yafirru fihi nas minal ulama wal fuqaha. Kelak di akhir zaman, umatku yang harusnya manut kiai malah menjauh dari kiai. Gara-gara menjauh dari kiai, Allah beri 3 musibah, 3 bala. Pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Kerja enggak barokah lagi, ya sekarang ini. Dulu guru MI dengan gaji 200.000, anaknya kuliah, punya rumah, enggak banyak utang, dan bisa haji juga. Dulu guru diniyah gaji 50.000, anaknya sukses, keluarganya sakinah, kadang bisa haji. Sekarang orang tuanya PNS, lulus sertifikasi, P3K, bukan lagi 200.000, 8 juta setiap bulan. Cerai. Kata Kemenak, daftar di KUA, Hakim Pengadilan Agama, sekarang ini setelah ada sertifikasi P3K, gaji naik, angka gugatan perceraian juga naik. Gimana wong duit banyak malah nggak sakinah? Apa itu? Tanda keberkahan dicabut. Anak berani pada orang tua, padahal dibiayai banyak, berkah dicabut. Yang kedua, yusallitullah alaihim sultanan dhaliman. Gara-gara nggak manut kiai umat ini, Allah memberi penguasa pemimpin yang dolim. Tidak sedikit kampung santri lurahnya nggak sholat. Tidak sedikit desa daerah santri Islam NU pemimpinnya Wahabi. Bahkan punya pemimpin non Muslim. Kok bisa karena nggak manut kiai. Halo, ada begitu? Ada. Yang paling bahaya, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang awam seperti kita nggak ikut kiai, bisa-bisa mati kafir tanpa membawa iman. Yakhrujuna minad dunya bighairi. Kok bisa? Sekarang aliran banyak, dan beberapa aliran itu sesatnya sampai murtad kufur.
Ada aliran mengatakan haji cukup di Indramayu, ya kufur. Dulu ada aliran haji cukup di Sulawesi, di gunung apa, kufur, nabrak Quran ijma'. Ada aliran haji cukup di Jember dulu itu tawafnya, kufur. Dan wakilah perlu ditabayun lagi, katanya cukup di Tarim haji itu. Kalau iya ya kufur, karena menentang nasul Quran, menentang sesuatu yang mujma' alaih, qat'i. Nah orang awam ikut saja kan nggak tahu kan, gara-gara nggak ikut ulama, katut aliran sesat sampai kafir pun nggak tahu. Nabi membahasakannya mati tanpa membawa iman. Jangan jauh-jauh dari pondok, jangan jauh-jauh dari kiai. Apa-apa bertanyalah pada kiai, ngaji kepada kiai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada golongan yang anggap anjing halal, ada kiai, ada golongan yang mengatakan sholat nggak perlu 3, 4, 5 kali, cukup 3 kali, ada, namanya Islam watu telu, ada apa enggak? Ada. Di Sragen ada aliran sakti, untuk dapat kesaktian harus zina sekian perawan, menghalalkan zina murtad. Banyak loh aliran sesat yang kita itu nggak tahu itu sesat atau tidak. Daripada terjerumus, terjebak pada aliran sesat, mati kafir, mending kuncinya yang tidak sama dengan kiai nggak usah diikuti. Dan kiai-kiai itu secara umum terhimpun dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang nggak sama dengan NU secara umum nggak usah diikuti. Saya kira demikian. Semoga pondok ini senantiasa barokah, berkembang terus semakin besar. Kiainya, bunyainya, pengurusnya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina warda 'anna wa athirna wa la tu'thir 'alaina. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa barik lana fi ajsadina wa arwahina wa barik lana fi anfusina wa azwajina wa barik lana fi auladina wa banatina wa barik lana fi talamid wa tilmidat hadzal ma'had wa barik lana fi ahli hadzal ma'had wa barik lana wa lahum fi kulli ma a'taitana wa iyyahum. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa jiwarika wa amanika min syarri kulli syaitanin wa sultan wa insin wa jinnin wa baghin wa hasidin wa sabu'in wa hayyatin wa qarabin wa min syarri kulli dabbatin anta akhidum binasiyatiha. Allahumma man arada bina aw bidinina wa aqidatina wa man arada bihadzal ma'had wa man arada bi ahli hadzal ma'had wa man arada bi ashabi hadzal ma'had wa man arada bi talamid hadzal ma'had wa man arada bi mutakharriji hadzal ma'had wa man arada bi asatid hadzal ma'had su'an wa zulman wa fitnatan wa fasadan wa hasadan wa makran wa khiyanatan wa sihran faj'al dairata dhalika kullihi taduru alaihim wa tusibuhum bihaqqi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin wa idza batastum jabbarin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.